Halo saudara, hari ini 1 September, polisi wanita, kita mengenalnya Polwan, ibu-ibu Polwan merayakan hari ulang tahun ke-72. Dalam pengabdiannya, Polwan siap mewujudkan Bayangkara, pembina keamanan dan ketertiban masyarakat kondusif agar masyarakat semakin produktif. Lantas, bagaimana Polwan bisa mewujudkannya? Dan seperti apa kinerja Polwan selama ini, kita akan membahasnya selama 30 menit ke depan bersama saya Christian Grich. Dan di studio Zona Inspirasi kali ini hadir semua perempuan karena kita merayakan ulang tahun Polwan. Ada Brigjen Polisi Apriastini Bakti selaku Kepala Pusat Sejarah Kepolisian dan Perwira Koordinator Polwan Republik Indonesia. Saya sapa Ibu Apriastini, selamat siang. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Jadi Ibu Apriastini juga menghormati protokol kesehatan ya Bu. Baru saya sapa, baru ngeluarin maskernya. Yang berikutnya ada Ibu Pungki Indarti selaku Komisioner Komisi Kepolisian Nasional. Ibu Pungki juga apa kabar? Mungkin izin dibuka dulu ininya maskernya. Selamat siang. Sehat. Kita semua perempuan-perempuan ada di sini bicara soal kiprah polisi wanita. Kalau saya lihatnya Bu keren banget. Hadir di depan kita adalah bintang 1. Mungkin Bu Apriastini bisa cerita dulu apa sih, ada rangkaian apa sih di hari ulang tahun ke-72 Polwan tahun ini? Selamat siang Mbak Pristi, boleh menyapa dulu? Boleh, silahkan. Selamat siang pemirsa tanah air, khususnya Polwan Republik Indonesia yang sedang berulang tahun pada hari ini. Tepat pada tanggal 1 September 2020, Polisi Wanita Republik Indonesia memperingati hari kelahirannya yang ke-72. Mungkin seperti disampaikan tadi Mbak Pristi bahwa tahun ini berbeda dengan tahun lalu karena pandemi ya Bu ya? Banyak kegiatan-kegiatan yang kita press sesuai dengan situasi. Jadi saya atas nama Pakor Polwan dan Senior Polwan Republik Indonesia membentuk panitia atas izin Bapak Kapolri. Dengan kondisi seperti ini kami hanya melakukan kegiatan yang sifatnya sosial, yaitu bakti sosial dengan sembako, membagikan sembako 1.000 sembako kepada masyarakat yang berdampak COVID di 5 daerah di Jakarta. Kemudian untuk ketahanan pangan juga kami melaksanakan pembagian bibit tanaman, kemudian juga mendebar benih ikan sehingga masyarakat yang ekonominya terganggu dapat hidup kembali. Jadi itu yang kegiatan yang kami lakukan, hanya baksos, kemudian donor darah Mbak, kemudian ziarah, kita tidak pernah melupakan para pendahulu yang sudah mendahului kita. Kemudian puncaknya tadi, pagi jam 9, kita merayakan secara bersama-sama dihadiri oleh Bapak Kapolri dan seluruh pejabat, termasuk Ibu Pungki ya, juga hadir di sana. Siap. Nah Bu Apriastini juga bisa cerita, 72 tahun itu kan bukan perjalanan yang singkat. Kalau kami masyarakat tahu melihat ibu-ibu Polwan itu bahkan ada yang di jalan, bahkan ada banyak sekali hadir di semua kesempatan. Bisa cerita peran dari Polwan sendiri selama 72 tahun ini seperti apa Bu? Tentunya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Polwan sebagian dari Polri mempunyai tugas pokok sama, menjaga keamanan dan ketertiban, kemudian menegakkan hukum, kemudian melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Sehingga peran Polwan dalam kinerja Polri harus mampu meningkatkan kompetensinya dengan bekerja keras, mencari prestasi baik di bidang operasional maupun bidang pembinaan. Jadi banyak peran Polwan sudah kita lakukan. Jadi memang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja Polri ya Bu ya, karena Polwan bagian dari Polri. Jadi memang kita terus bebenah diri di usia ke-72 ini, terus menata diri, menyesuaikan dengan situasi. Termasuk juga kompetensi dari Polwan sendiri ya Bu ya? Kompetensi Polwan sekarang sudah banyak mempunyai prestasi, ya itu tadi mengembangkan diri, kita harus mengembangkan diri karena sekarang situasinya sudah lain. Teknologi makin maju. Teknologi makin maju, masyarakat semakin kritis juga. Jadi kita harus mampu dalam menghadapi situasi seperti itu. Polwan terus berbenah, ada pendidikan, pelatihan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Kita bekerja sama dengan IOM dan ASITEP dengan luar negeri. Jadi sudah banyak juga prestasi Polwan di luar negeri, di misi PBB Mbak, sudah banyak di Sudan, di Kongo ya Bu ya. Iya. Wow, membanggakan ya. Prestasinya banyak juga. Jadi alhamdulillah Polwan bisa menjalankan perannya. Kalau Kompolnas sendiri melihat selama ini peran Polwan sudah optimal atau
Kami melihat peran Polwan sangat bagus ya, dan kami berharap akan semakin banyak lagi Polwan yang direkrut untuk memperkuat Polri. Karena kami melihat posisi jumlah misalnya. Ini kan yang dihadapi oleh Polri ini kan Kamtibmas ya, Harkamtibmas, bersentuhan langsung dengan masyarakat. Nah, kalau Polwan yang diberi tugas itu akan sangat bagus karena sisi humanis itu lebih terlihat dari Polwan ya. Jadi kita melihat kalau misalnya di jalan ya lalu lintas gitu, ada Polwan yang jaga lalu lintas, oh takut mereka semua, Ditilang. Polwan gitu. Jadi dan Polwan itu bersih gitu ya, artinya kalau misalnya ada dugaan-dugaan misalnya pungli macam-macam, Polwan ini bersih. Jadi masyarakat tuh malah lebih takut kalau dengan Polwan, takut dalam artian segen ya dengan Polwan. Nah oleh karena itu kita melihat Polwan sebaiknya ditingkatkan jumlahnya, karena kami juga sebelumnya pernah memberikan usulan kepada Polri agar menambah jumlah Polwan sehingga di semua satuan kerja, satuan wilayah itu Polwan ada di situ. Oke, dari segi jumlah, termasuk juga nanti kompetensi juga seperti diceritakan oleh Bu Apriastini. Nah, mungkin Bu Apriastini juga bisa cerita kepada kami bentuk nyata seperti apa sih yang dilakukan oleh Polwan dalam mewujudkan ini topik kita pada hari ini, mewujudkan Babin Kamtibmas. Katanya kalau masyarakat Babin Kamtibmas kondusif, masyarakat bisa produktif. Apa-apa saja Bu yang sudah dilakukan? Jadi sudah banyak yang dilakukan oleh Polri, khususnya Polwan karena merupakan bagian dari Polri, terutama dalam pemeliharaan Kamtibmas sudah banyak turun Polwan menjadi bintara pembinaan Kamtibmas ke pelosok-pelosok. Karena sekarang ini Babin Kamtibmas dari Polwan sudah banyak. Kebetulan juga tadi kami di saat hari ulang tahun Bapak Kapolri memberikan penghargaan apresiasi kepada Polwan yang sudah melaksanakan tugasnya, perannya sebagai Babin Kamtibmas. Karena topik kita memang tema kita ulang tahun adalah Polwan siap mewujudkan Kamtibmas, Kamtibmas kondusif, masyarakat semakin produktif. Di saat pandemi seperti ini kita harus mampu meningkatkan masyarakat tetap produktif walaupun dalam situasi prihatin. Jadi itulah peran Polwan sudah sampaikan tadi Bu Pungki. Kompolnas juga sangat membantu mendorong Polwan untuk selalu maju. Kemudian kami punya sejarah dengan Kompolnas pada saat tahun 2012 ya Mbak. Waktu itu ada Undang-Undang 23 tentang kejahatan dan saat itu negara mengatakan darurat untuk kejahatan anak-anak. Nah ketika itu Kompolnas mendorong saya waktu itu sedang menjadi ADC Ibu Negara almarhum Ibu Ani, diundang oleh Kompolnas bagaimana caranya Polwan ini SDM-nya masih kurang. Sehingga bisa ditambah pendidikannya lebih dari 300. Nah saat itu kami menyampaikan pada Bapak Presiden, waktu itu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, beliau memberikan peluang 7.000 Polwan saat itu untuk mengikuti pendidikan. Jadi kami terima kasih kepada Kompolnas sudah mendorong dan kami juga membantu kepada Bapak Presiden khususnya dan beliau memberikan 7.000 Mbak, saat itu 2013. Jadi satu polsek harus ada Polwan 2 karena kejahatan sudah ke pelosok-pelosok. Polsek sampai ke polsek kejahatan. Terus Polwan bisa memberikan warna yang berbeda ketika menghadapi masalah-masalah hukum, terutama yang Ibu cerita tadi bahkan sampai ke pelosok-pelosok. Nah, tentu kita bertanya, apa sih tantangannya menjadi seorang Polwan? Kalau saya lihat Bu Apriastini kira-kira gimana sih kesehariannya sampai kemudian mencapai titik saat ini? Kita lihat pangkatnya tinggi, Brigjen. Sesaat lagi saudara kita bahas di Zona Inspirasi. Anda masih bersama kami di Zona Inspirasi, masih membahas Polwan siap mewujudkan Babin Kamtibmas kondusif, masyarakat semakin produktif. Dari Bu Pungki dulu, Bu Pungki melihat kesempatan yang saat ini didapatkan oleh Polwan di Polri sendiri itu sudah sangat terbuka, artinya memberikan istilahnya affirmative action, memberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki seperti Bu Apriastini kita lihat berpangkat, saya sebutkan tadi sebelum jeda, berpangkat Brigjen, bintang begitu ya. Betul, kalau kita melihat sekarang ini kesempatan yang diberikan oleh pimpinan kepada Polwan itu sudah setara gitu ya. Jadi siapa yang bisa maka dia yang akan maju. Jadi kesempatan ini memang harus dimanfaatkan oleh seluruh anggota Polwan dan memang mesti harus mengubah mindset. Kalau misalnya ada yang masih berpikiran tradisional maka itu harus didobrak. Artinya ini kesempatan loh, jadi diberikan gitu kan. Nah kita harus bisa meraih kesempatan itu
dengan sebaik-baiknya. Kemudian di sisi lain juga memang masyarakat kita kan masih masyarakat patriarki. Jadi apa ya? Memang perjuangannya memang berat. Jadi oleh karena itu Polwan tetap mesti harus karena dia tetap menjadi maju. ibu, ya tetap menjadi istri, ya. Iya, Kemudian menjadi abdi negara. Abdi negara, betul. Nah, oleh karena itu ini ada kesempatan maju, tetap maju saja. Karena kalau tidak demikian, maka ya masyarakat juga yang akan rugi. Karena sebetulnya masyarakat mengharapkan semakin banyak Polwan yang berwajah humanis, itu maka masyarakat semakin Kamtibmas akan bisa terjaga dengan baik. Jadi wajah-wajah humanis itu kan kita melihat dari perempuan. Kemudian juga mereka bersih, mereka teliti, tekun, mereka punya kapasitas sendiri ya, punya kualitas sendiri. Ada sifat-sifat bawaan seorang perempuan itu bisa berbeda dengan laki-laki kalau saya melihat. Ya. Jadi saya rasa ini yang memang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh kawan-kawan sehingga berpaculah atau berlomba-lombalah untuk bisa berprestasi. Meningkatkan kompetensi tadi ya. Dan Kompolnas pasti akan mendukung untuk kawan-kawan Polwan berprestasi. Kita melihat sekarang ini hanya ada 3 ya, Brigjen. Kita berharap di dalam waktu dekat ini misalnya akan lebih banyak lagi posisi-posisi perwira tinggi di kepolisian, khususnya Polwan. Kemudian juga kaitannya dengan posisi-posisi strategis. Kami berharap ini akan juga segera banyak diisi oleh kawan-kawan dari Polwan. Nah itu diimbangi dengan banyak pelatihan yang Bu Apriastini tadi cerita. Saat ini ada situasi yang tidak kita inginkan bersama-sama, itu ada pandemi COVID-19. Bu, mungkin melihat peran Polwan sendiri seperti apa seharusnya di tengah pandemi ini? Iya, di tengah pandemi saya melihat Polwan sudah melakukan tugasnya dengan baik, bahkan ini melebihi panggilan tugas ya. Contohnya selain Harkamtibmas, mereka juga ikut membantu menyukseskan bagaimana pemerintah bisa mengatasi COVID. Misalnya memberikan penjelasan-penjelasan pada masyarakat terkait dengan bahaya COVID, misalnya dari yang kawan-kawan yang di Babin Kamtibmas ya, Babin Kamtibmas Polwan, kemudian bagi-bagi masker, terus kemudian juga mereka mencoba untuk mengumpulkan bansos gitu ya, dari uangnya sendiri atau dari uang rame-rame dengan kawan-kawannya untuk disampaikan kepada ini. Dan juga misalnya bagaimana mencoba menguatkan tadi ketahanan pangan masyarakat, misalnya dengan ada bibit tanaman, terus kemudian juga bibit ikan dan sebagainya, itu nanti bisa membuat masyarakat kuat. Nah ini ada dalam pikiran kawan-kawan Polwan, sehingga kemudian ketika ini diimplementasikan masyarakat luar biasa senang. Dan juga ada kawan-kawan Polwan yang misalnya ketika pendidikan ini kan anak-anak nggak bisa sekolah, jadi mereka harus di rumah. Nah di situ kawan-kawan Polwan coba untuk membuat internet gratis buat buat anak-anak sekolah ya. Untuk belajar mereka bisa online belajar. Jadi ada inovasi-inovasi yang kreatif yang dilakukan oleh kawan-kawan Polwan, dan ini luar biasa. Saya mohon maaf, ini melihatnya itu dari sisi polisi, dari sisi Polwan gitu loh. Mohon maaf, mudah-mudahan ini bisa jadi contoh kementerian atau lembaga yang lain. Nah, kalau dari cerita Bu Pungki tadi tantangannya luar biasa, kontribusinya juga luar biasa. Nah, bagaimana Bu Apriastini juga bisa cerita bagaimana upaya untuk meningkatkan pemberdayaan terhadap Polwan sendiri supaya bisa tadi, tantangannya ternyata besar sekali, apalagi di situasi pandemi saat ini. Tentunya Mbak untuk menghadapi era sekarang dan Kamtibmas semakin tinggi, masyarakat sangat mengharapkan kehadiran Polri yang seperti tadi Bu Pungki, bahwa Polwan terus bebenah diri dengan meningkatkan kemampuannya, yaitu tadi dengan pendidikan, pelatihan, seminar-seminar kita ikutkan. Sampai internasional ya Bu ya? Semua pokoknya, itu bahasa Inggris juga oke, ayo ikut, ada pelatihan tentang penindakan smuggling, tentang trafficking, penyelundupan perempuan. Jadi semua kita tetap bebenah, Polwan selalu diberikan kesempatan, ayo Polwan maju, belajar dan belajar, mencari prestasi, sehingga ketika pimpinan Polri akan memberikan kesempatan kepada Polwan kita sudah siap, sudah ready. Dan alhamdulillah Bapak Kapolri saat ini sudah memposisikan Polwan setara dengan kaum laki-laki, walaupun masih belum memenuhi target. Mudah-mudahan ke depan soal jumlah begitu ya tadi, masih tuh Polwan jumlahnya 24.500, perwira tingginya sekarang ini hanya 3. Jadi memang kita
selalu Nah sekarang kesempatannya dibuka, tinggal kembali lagi kepada para perempuan, polisi wanita begitu, apakah akan menggunakan kesempatan ini? Mengembangkan kemampuannya dengan belajar dan belajar. Nah tadi bicara soal keras tentunya. bicara soal COVID-19, kalau Bu Pungki ceritakan banyak sekali tadi tugas yang dijalankan oleh atau dilakukan oleh Polwan. Nah Polwan sendiri mempersiapkan diri untuk bisa bukan hanya ganda lagi ya tugasnya, ibu, istri, juga harus sebagai abdi negara, ngingetin pakai masker aja itu juga adalah jadi bagian tugas Polwan. Gimana Bu bisa cerita? Jadi Mbak, Polwan memang sama tugasnya dengan polisi, saya sampaikan tadi, menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Termasuk dengan situasi sekarang kita prihatin dengan wabah COVID, tidak pernah berhenti, sama dengan kaum laki-laki kita sama. Sampai malam, kadang-kadang 24 jam para Kapolres, Kapolsek, Polwan juga ada Mbak yang dari Kapolsek, Kapolres berjuang bagaimana masyarakat jangan sampai terdampak COVID. Jadi sosialisasi, bagaimana masker yang tidak pakai masker, diingatkan yang tidak punya kita selalu memberikan masker, kemudian mengingatkan juga jaga jarak, cuci tangan, kumpul-kumpul di malam hari sekarang dikurangi. Jadi itu fungsi Polwan Babin Kaptimas itu sangat bermanfaat. Jadi yang sampaikan tadi saya bilang, Polwan ini mempunyai peran ganda Mbak. Jadi ketika harus melaksanakan tugasnya, rumah kita tinggalkan dulu. Tapi ketika kita sudah kembali ke rumah, menjalankan perannya sebagai ibu rumah tangga. Karena ibu dari anak ya Bu, dan punya suami, jadi cuma anak. Tapi ketika kita sedang bekerja, fokus Mbak. Itulah makanya kelebihannya Polwan unik Mbak dengan Polki. Kadang kita kalau sudah diperintah sudah simpan langsung berangkat. Jadi, ya memang. Jadi ya itu tadi perjuangan pengorbanannya antara keluarga. Jadi harus seimbang juga. Harus seimbang, menjaga keseimbangan itu. Itu satu. Kemudian bagaimana menjawab tantangan saat ini? Teknologi makin maju, tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara semakin maju lagi, semakin banyak masalah-masalah yang harus diselesaikan, termasuk oleh Polwan. Kita bahas saat lagi di Zona Inspirasi. Anda kembali masih di Zona Inspirasi. Saya ke Bu Pungki. Ini Bu Pungki, ini segmen terakhir kita. Jadi Bu Pungki mungkin bisa di hari ulang tahun. Kita melihat ke depan. Di hari ulang tahun Polwan, Bu Pungki mau ngasih masukan apa supaya Polwan kita semakin keren, semakin bisa mewujudkan keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. Kita masyarakat juga semakin produktif. Ya, tantangan kita kan Indonesia negara yang sangat besar gitu ya, baik wilayah maupun masyarakatnya, penduduknya juga banyak. Nah, oleh karena itu bagaimana mewujudkan Harkamtibmas itu yang paling penting, dan Polwan dituntut untuk bisa mendayagunakan dirinya dengan perkembangan teknologi, kemudian juga bagaimana bisa menyapa, bersosialisasi, melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya, itu yang paling penting. Kemudian juga ini di era globalisasi ini kejahatan kan besar juga. Nah, oleh karena itu bagaimana Polwan bisa berita bohong, hate speech, berita bohong, terus kemudian juga ini transnational crime ini banyak sekali. Nah, oleh karena itu Polwan diharapkan mampu mengatasi hal itu semua, termasuk juga misalnya teroris, narkoba, terus kemudian penyelundupan dan sebagainya. Ini juga menjadi tugas Polwan, tidak hanya Polki, tapi Polwan. Dan Polwan saya yakin mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga sekolah gitu ya, yang meningkatkan meningkatkan kompetensi dan jangan berpikir tradisional, berpikir out of the box, itu yang paling penting. Ke Bu Apriastini, ini seperti apa tantangannya sudah dijelaskan oleh Bu Pungki, kita kaitkan dengan visi Indonesia Maju yang dicanangkan oleh pemerintah saat ini. Siap mewujudkan itu? Siap, kami harus siap, mau suka tidak suka harus siap dan pasti bisa. Insya Allah. Pasti bisa, semua sudah dilakukan. Promoter, menjadikan SDM Polwan menjadi unggul, kemudian Polri maju, Indonesia pasti maju. Termasuk dengan segala tantangan teknologi. Dengan tantangan teknologi tentunya Polwan harus bebenah diri juga untuk selalu belajar sehingga mampu, mahir untuk menghadapi canggihan teknologi. Jadi, di Polwan sendiri sudah ada mereka-mereka yang disiapkan punya kompetensi khusus banyak, menyesuaikan dengan perkembangan saat ini? Saat ini sudah ada Direktorat Cyber, sudah ada Direkrut Polwan juga. Tentunya tidak langsung masuk menjadi anggota Cyber. Mereka selalu melalui proses belajar, ya tadi dengan kursus, kemudian dengan pendidikan-pendidikan. Dan juga ada di Polri tentang batik. Batik itu Bintara TIK, bukan batik baju ya Mbak ya. Bintara TIK yaitu
anak-anak SMA yang mempunyai kelebihan di IT. Oh, IT. Ya, jadi langsung betul. direkrut oleh Polri untuk dimasukkan Polwan. Jadi ini ada khusus, termasuk Polkinya. Jadi kita sudah punya pasukan IT. Jadi itu kita udah siap menyesuaikan ya, dengan keadaan dengan sekarang. teknologi era revolusi 4.0. industri yang 4.0 itu, Mbak. Tentu sebagai Polwan tidak salah kalau punya harapan terhadap Korps sendiri, Polwan. Bu Apriyastini sendiri punya harapan apa ke depan semakin bertambah usia Polwan? Tentunya saya berharap kepada Polwan untuk tetap memacu diri, menambah. Penting ya, Bu ya. Ya, itu yang penting. Kompetensi. Ya, kompetensi selalu itu harus, karena walaupun bagaimana kita ini semakin maju, tidak mungkin kita tidak tantangan semakin besar ya, tidak Bu, punya ya. persiapan, harus punya persiapan. Seperti yang tadi oleh Bu Pungki bahwa pimpinan Polri sudah memposisikan Polwan, ya itu tadi dibarengi dengan kompetensi, jadi dengan belajar. Wow, terima kasih. Sekali lagi selamat ulang tahun Terima untuk kasih. Polwan, semakin maju, semoga semakin bisa Mohon membuat doa kami restu. produktif dengan terwujudnya keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. Terima kasih Brigjen Pol Apriyastini Bakti, Kapus Sejarah Polri dan Pakor Polwan RI, dan Bu Pungki Indarti, Komisioner Kompolnas sudah hadir di Zona Inspirasi. Saya Christian Gritch, saudara, kami menghormati protokol kesehatan, jadi sebelum closing saya mau pakai Masker. 3M. Bu Apriyastini juga pakai masker, Bu Pungki juga pakai masker. Terima kasih saudara sudah menyaksikan kami Zona Inspirasi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Christian Gritch. Sadarlah wahai bayang merah putih, harapan ibu pertiwi. Lakukanlah tugas bulan suci dengan patuh, jujur, ikhlas hati. Berbakti kepada nusa dan bangsa untuk mencapai tujuan yang mulia. Berjuanglah terus polisi wanita sebagai kompor bangsa dan jaya. Hadapilah segala tantangan dan segala cobaan yang menghambat kewajiban. Polisi wanita jaya penegak hukum negara Republik Indonesia. Berjuang demi keadilan bangsa, menegak hukum negara, berlandaskan asas Pancasila, undang-undang dasar 45. Bersatu padu dalam tribrata untuk pembangunan negara. Majulah serta polisi wanita, wujudkan cita-cita bangsa. Hadapilah segala tantangan dan segala cobaan yang menghambat kewajiban. Polisi wanita jaya penegak hukum negara Republik Indonesia. Terima kasih. Anda telah menyaksikan Zona Inspirasi yang dipersembahkan oleh